Halo, influencing your head. Oke, kita sekarang ada di tempat salah satu barber di kota Bandung yang dulu sempat happening. Dan sekarang kita juga mau ngobrol-ngobrol santai lah ya. Nanti yang kita datengin dari luar negeri. Asik. Oke, mungkin kita sedikit dulu kenalan dulu bareng. Silakan. Ivan Pure. Oke. Gua Ivan Pure, gua musisi. Kita akan sedikit bercerita mungkin tentang hal-hal seputar musik. Oke, seputar musik dan style dan fashion. Oke. Tapi sebelumnya nih ya, Rifan, dirimu itu kita nggak jauh lah ya. Mungkin musik yang dirimu mainkan apa tuh? Aliran berarti ya? Aliran. Oh iya, genre. Lebih kalau gua pribadi sebetulnya lebih suka musik-musik emo, metalcore kayak gitu lah. Cuma untuk mengaplikasikan ke karya gue sendiri sih lebih ke alternatif rock sih sementara ini. Oh, alternatif. Alternatif rock. Oke. Dari musik yang dirimu lebih ada inspirasi nggak atau lebih salah satunya mungkin kan gini loh. Terkadang kita pemusik kan juga pasti ngelihat style dari luar, referensi betul. Referensi kan betul kan. Nah, dari Rifan sendiri ada referensi dari ya mungkin style dulu lah. Style sama musiknya lah, jadi musiknya, bandnya mungkin ya. Benar. Dirimu band atau solo nih? Lebih ke apa? Gue solo iya, band iya juga. Oh. Jadi dua-duanya. Oke, siap. Oke, kita bahas dulu yang solo deh. Kalau yang solo sih standar ya, maksudnya lebih ke pop lah. Ke pop kalau gue solo. Cuma kalau untuk di band lebih ke alternatif rock. Betul. Kalau referensi atau mungkin idola lah ya. Idola lah band. Gue sih kalau yang solo ya, idola maksudnya. Kalau yang solo. Karena kan dua lu tadi. Oh iya, kalau yang solo sebetulnya enggak sih. Gue solo tuh karena ngalir aja. Karena gue punya banyak karya yang kayaknya relevannya ini kalau gue bawain solo gitu. Gitu. Kalau untuk yang solo sih kayaknya nggak terlalu lah gue. Cuma kalau untuk band gue suka Linkin Park, 30 Seconds to Mars, Sausin. Kalau yang baru-baru ini mungkin Bring Me The Horizon, BMTA sih. Itulah seputar itulah. Kalau dari grup dirimu kan band berarti. Terdiri berapa orang sih sebenarnya? Atau emang dan itu tetap atau edisional gitu. Enggak sih, gue punya beberapa project, lebih ke 3 project sih. Project solo gue pakai nama gue sendiri, Ivan Pure. Untuk band ada Pure Bond. Pure Bond sih personilnya 4. Personilnya 4. Untuk sementara sih kita udah rilis 3 single. Oke, nah nih seru nih 3 single. Ada 3 single. Nah ada yang ketiga nih yang project paling baru nih. Oh gitu. Itu gue personil berdua. Namanya Pure Story. Pure Story itu beda. Pure Story itu beda lah. Beda lagi. Saya sempat lihat kan dirimu sempat ngirim tuh. Ada covernya itu kayak badut itu emang atau benar atau dibikin atau ada? Enggak sih, jadi ada ceritanya. Ada ceritanya. Jadi setiap lagu tuh punya di balik itu ada ceritanya lah. Jadi artworknya sebisa mungkin untuk mewakilkan cerita tersebut. Oke. Nanti mungkin gue bakal jelasin satu-satu. Itu pasti bakal seru itu. Iya betul. Oke, tapi sebelum masuk ke situ, kalau misalkan dari dirimu setiap manggung pasti pernah dong. Pernah manggung, cuma untuk sekarang kan karena gue basically bukan vokalis. Serius bukan. Kalau untuk dulu gue lama bertahun-tahun gue main gitar. Nah kalau itu gue udah beda band. Itu dulu gue dan genrenya lebih ke Britpop. Kalau dulu itu dulu gitar. Betul, dulu gitar gue. Nah cuma kepikiran jadi vokalis. Mungkin momennya itu di saat gue stuck mungkin ya main musik karena gue beralih untuk pekerjaan profesional. Nah tapi gue punya banyak karya di mana belum terrealisasi. Betul. Gitu, gue nyanyi enjoy lah sendiri. Nah bini gue tuh nyeletuk, ayah lagu siapa nih? Itu salah satu pemicu itu salah satu pemicu. Lagu siapa nih? Enak lagu ayah. Nah dia kayak speechless, nggak percaya gitu. Nah di situ gue jadi ke-trigger lah. Bener gitu lagu gue buktiin karena sempat juga lagu gue tuh sempat dinyanyiin beberapa vokalis lah. Cuma kayaknya nggak dapet feel-nya. Makanya gue coba gue yang nyanyiin.
Sampai musiknya pun jujur nih, gue yang aransemen juga. Iya betul, gue yang gue man show berarti ya. Betul. Kalau bisa dibilang one man show, yes. Tapi gue butuh player, nggak mungkin dong gue pakai lip sync MP3 gue nyanyi. Asik kan nggak asik, gue butuh player. Nah gitu. Siap. Gitulah. Tapi dari selama dirimu, berarti berapa tahun nih ini? Kalau di dunia musik ya? Oh, kalau di dunia musik mungkin dari kecil ya, dari SMP. Dari SMP gue. Nah, terwujudnya itu di, ya maksudnya jadi profesional gue sendiri, pokoknya gue enjoy gitu ya. Mungkin 2022 baru-baru sih gue maksudnya fokus benar-benar total gue sendiri gitu. 2022. Nah, ini kayaknya lucu nih. Udah abis sawah kah atau apa? Abis gitu. Pasti biasa kan band, apalagi salah satu band dirimu indie kan? Indie betul. Indie kan kudu modal sorangan berarti. Betul. Nah, mungkin kendala musisi indie itu enggak semua ya. Enggak semua. Finansial mungkin ya. Ya itu. Dua lah kalau menurut gua. Kalau lu nggak anak orang kaya, lu pekerja keras. Iya betul. Perintis atau pewaris. Nah, gua termasuk perintis. Jujur gua berarti karya gua tuh untuk yang solo gua udah 1 single, Purebone udah 3 single, Pure Story udah 3 single, dan sekarang lagi ngerjain EP 6 lagu. Oke. Itu gue jujur udah habis mobil 1. Mobil 1 guys. Gak tau nih. Mobil 1 gue habis. Coba Rifan apa bisa bertahan sampai tahun berapa ini? Tapi gue thank you banget sama bini gue sih, nggak komplain. Oke, dia selalu support ya? Betul, support. Ya jadi maksudnya habis mobil 1 tuh sebetulnya selain buat produce. Oh iya, jangan habis 2 ya. Gua ngelengkapin alat-alat di rumah. Jadi gua lengkapin alat-alat di rumah, di mana gua bisa produksi sendiri nih. Jadi lebih hemat ke depannya. Iya betul. Jadi musik itu menurut gua lebih ke bisnis yang menyenangkan lah, investasi. Bisnis buat ke depan. Betul. Nah, mungkin dari dirimu yang perjuangan itu hal yang paling, maksudnya ada satu yang benar-benar wah gue emang harus terus maju, jadi nggak mundur gitu. Apa yang sampai harapan gue ya? Ya pastinya gue kalau bisa sih minimal, gue bilang minimal ya, minimal se-Indonesia tahu gue. Oke. Ya syukur-syukur gue bisa go internasional. Amin. Jadi kita doakan Rifan go internasional. Amin. Tapi secara kepikiran nggak sih mau launching indie label sama ke kalau ke major label ini label. Nah, itu ada kepikiran nggak? Kalau itu sih mungkin lebih ke bisnis musiknya ya. Untuk sementara sih gua rasa semua musisi pasti startnya indie. Oh, indie nggak mungkin pasti ya. Startnya indie. Oke. Bicara nanti lu bakal ke mayor atau tetap di indie, itu balik lagi nanti progres band lu gimana nih? Oh betul. Di lirik nggak di bahasa? Iya di lirik. Kalaupun major tidak melirik, ya tetap bisa jalan. Karena sekarang itu gua lihat bisnisnya major label juga nggak mau. Maksudnya rekrut band yang baru mulai itu nggak ada. Dia nggak akan ngomongin duit ya? Nggak akan, dia sekarang tuh nggak mau gambling. Jadi ngelihat produk udah jadi, cuan nih. Baru menawarkan, ya karena kan label tentunya punya link yang lebih besar dong. Besar, maksudnya lebih besar. Makanya kita pada query itu karena link. Betul, karena mungkin katakanlah kita indie manggung seminggu mungkin 3 kali. Dengan memang sih bayaran kita ambil semua. Tapi dengan label mungkin setiap hari gitu. Ada dan gede ya. Cuman ya potongannya. Iya, potongannya juga gede. Tapi minimal kita dikenal lah. Lebih dikenal. Ibaratnya kalau bisnis itu sedikit tapi jadinya banyak. Betul. Kayak gitu. Nah, oke. Dirimu seberapa pentingkah misalkan kalau kita saat manggung style fashion dari outfit dirimu lah, Rifan? Penting banget dong itu. Fashion style kita tuh merepresentasikan musik kita ya. Diri kita juga. Diri kita secara individu juga iya. Pastilah. Penting banget, itu penting banget. Dan nih mau nanya juga, nah hari ini outfitnya apa coba? Pasti dong. Nggak sih, standar sih ini. Maksudnya gua kadang tuh random juga sebetulnya. Cuma mungkin
tetap lah gue ngikutin. Misalkan sekarang nih lagi ramenya apa. Cuma kalau sepatu, gue memang dari dulu favorit Dr. Martin. Dogma. Okay. Ya kalau di rambut nih biasanya emang gue dari dulu kan ini legend banget ya headcore ya. Okay. Ya paling ke headcore sih gue kalau misalkan style rambut cukur ya di sini. Cuma kalau bicara brand karena gua nggak di endorse jadi ya standar ya maksudnya saya namanya saya seadanya gua kadang jalan ke mana nemu lucu nih atau ya gua beli aja sih cuma tetap lah maksudnya ngikutin fashion sekarang lagi rame apa ya gua ngikutin apalagi zaman sekarang Gen Z lah maksudnya betul Oke, hal memalukan yang pernah kamu lakukan waktu di panggung memalukan apa ya? Ya salah, mainnya salah malu. Itu benar-benar salah. Iya salah itu pasti malu sih. Cuma kita kan harus profesional ya. Betul. Jadi mungkin kalau hal memalukan itu bicara mental ya. Tapi mungkin awal-awal gue main musik sih. Oke. Dulu ya zaman-zaman festival kayak gitu. Cuma kalau untuk sekarang enggak sih karena udah. Iyalah masa. Udah kayaknya enjoy aja, enjoy sih kalau gue sekarang. Ya. Bayaran paling mahal. Tawa dia. Bayar paling mahal band baru juga ya, gue band baru dan juga dulu juga band gue bukan band besar lah, maksudnya band indie Bandung lah. Ya berapa paling itu? Pernah 10 juta pernah, cuma kan dibagi-bagi bro. Oh iya, salah masa belum 9. Iya, 10 juta. Pernah. Itu di tahun berapa itu berarti? 2000 kalau gue nggak salah ya. 2018 mungkin 2017 luar kota 18 di luar kota lah bukan di Bandung di luar kota ya ngisi event gitu lah lagi-lagi maksudnya gua nggak di endorse dan gua nggak perlu jadi omong gitu ya betul ya, gitu. Terus pencapaian dirimu selama ini yang belum tercapai apa nih? Bicara yang belum tercapai banyak banget tentunya. Salah satu atau dua satu atau tiga lah satu. Ya, salah satunya gimana? Ya apa? Gue belum dikenal itu aja sih maksudnya minimal. Belum trending lah. Belum trending lah ibaratnya berarti itu kamu satu. Harus viral, tapi belum viral, belum viral. Berarti kamu harus ini dong, main bareng sama siapa kayak? Ya lebih banyak featuring sih memang sekarang tuh kolaborasi. Kayak lagi diusahakan sih itu gue lagi kolaborasi coba sama dangdut. Kayaknya nggak nyambung. Tapi viral. Cuma nggak kan lah ya. Kayaknya bukan maksud itu genre yang jelek bukan. Cuma emang nggak masuk aja genrenya sama lagu-lagu gua sih. Cuman kalau kita bicara harapan tentunya kita juga mensyukuri apa yang sekarang udah dicapai ya. Gue sangat bersyukur gue udah berhasil ibaratnya keluarin beberapa single. Tadi itu berapa? 3? Total sih gue udah jadi 7 lagu. Dalam bentuk maksudnya single, gue rilisnya bukan album. Single. Iya betul, single. Dari berapa tadi? 7? 7. Dari 7 itu menurut dirimu wah ini yang bakal nge-hits? Enggak sih, maksudnya kalau atau ada yang dikojokan lah. Ya pasti lah, masa nggak ada? Ya ini gue mungkin bicara momen-momen lagu itu tercipta mungkin ya. Mungkin gue ketiganya tuh pas ada sesuatu perang Palestina Israel mungkin ya. Di situ gue ketrigger di mana banyak anak kecil jadi korban. Gue bikin lagu judulnya Neraka Dunia. Ya, surga untuknya judulnya seperti itu. Itu lebih ke pop sih, lebih ke pop. Itu buat gue meaningful. Dan ya sejauh ini positif sih tanggapan gue lihat di sosial media gue di YouTube, Instagram. Itu positif lah. Cuman kalau di gua bikin Pure Bond lagi-lagi itu gua tuh kalau bikin lagu apa yang lagi gua rasain biasanya atau pernah gua rasain. Kehidupan sehari-hari. Jadi ada ceritanya. Tuh mungkin kalau disusun jadi film mungkin. Film benar. Betul. Berapa episode kali? Iya betul. Kalau ngomongin soal itu yang mana tuh? Lagu mana? Yang benar-benar kehidupan lu dari misalnya dari nol. Ya kan lu pernah cerita jatuh bangun di Pure Bond barulah real kehidupan gua. Single pertama itu judulnya Hilang. Dimana itu lebih ke mental health ya. Ibaratnya kan
orang suka nyepelein tuh kesehatan mental. Karena gue pribadi dulu tuh gue orang yang overthinking, tapi pada akhirnya gue ya apa yang gue pikirin gue jadiin karya betul. Nah gitu. Jadi keluarlah hilang. Maksud hilang itu bukan orangnya yang hilang, tapi maksudnya depresinya, rasa keselnya, itulah yang coba dihilangkan. Okay. Betul, ya itu lagu. Betul, dan itu berkaitan banyak hal sih, orang kan jadi overthinking tuh bisa ke trigger politik, bisa rumah tangga dan lain-lain lah kayak gitu. Yang kita lihat ya. Betul, dan itu nyambung ke lagu kedua. Lagu kedua itu ada judulnya Anakku. Itu lebih ke stop bullying aja sih. Jadi kan gue lihat scroll sosmed nih, anjir banyak banget, goblok banget sih maksudnya ini. Yang salah anaknya atau orang tuanya sih. Mungkin fokus orang itu lebih ke banyak anaknya. Nah, tapi di lagu Anakku ini yang coba gua tuangin itu respon orang tua. Respon orang tua ngadepin anak yang dibully. Lo harus gimana sih? Ya, betul. Itu jadi lagu itu kalau lu dengerin liriknya itu jadi kayak ilmu parenting aja sebenarnya. Anakku. Nah, baru lanjut ke tempat beristirahat. Jujur tempat beristirahat. Nah, tempat beristirahat itu maksudnya bukan, kebanyakan kan orang berpikir tempat beristirahat itu rumah, kasur, tempat tidur gitu. Ya nggak salah karena di lagu itu pun tempat beristirahat itu maksudnya adalah di mana lu nyaman. Bisa dengan orang, lu ketemu pasangan lu atau siapalah, atau bisa juga tempat lu di mana tapi lu bener-bener nemuin ketenangan di situ. Nah, itulah tempat beristirahat. Nah, kalau ditanya mana yang paling gua suka, jujur tempat beristirahat itu ini banget lah. Maksudnya tempat gua kayak gua kalau mungkin lagu Somewhere Only We Know, lo tau? Kin mungkin lebih ke sana tempat beristirahat versinya gua. Tapi bukan musiknya, temanya, tema lagunya lebih ke sana. Cuma kalau gua lihat sih orang lebih banyak suka yang hilang malah gitu. Nah, lanjut Pure Story mungkin biar gua selesai deh. Pure Story lanjut, gua punya 3 single. Dimana single pertama itu ada judulnya Cerita Luar Biasa. Cerita Luar Biasa ini lebih ke pengalaman hidup gue di gue jujur gue sales mobil tuh. Ternyata masih sampai sekarang pun gue masih, karena gue bilang main musik itu nggak murah. Betul. Butuh modal gede. Makanya di side job itu. Iya betul. Cerita Luar Biasa itu gue bikin di Jepang. Jadi waktu itu gue ke Jepang tahun 2019 bulan Februari kalau nggak salah. Gue dapet reward dari kantor gue, sebut aja Honda. Iya, gue dapet karena gue jadi Honda. Siapa tahu. Tapi ini benar-benar pure. Maksudnya Honda The Power of Dream, ibaratnya lebih ke cerita itu tuh tentang dimana gue di Jepang tuh melihat orang-orang hebat, karena yang bisa ke Jepang saat itu adalah owner. Tentunya owner orang hebat, kepala cabang sama best sales. Nah, gue tuh perhatiin gerak-gerik mereka gitu. Dan kebetulan kultur di Jepang pun sangat luar biasa. Make sense gitu loh. Jadi cerita Luar Biasa itu tentang gimana caranya lu bisa gapai sukses itu. Ternyata lu kadang nggak bisa sendiri. Kadang butuh orang lain gitu. Betul. Makanya itu ya di lirik itu sebetulnya lagi-lagi itu maksudnya lu dengerin lirik itu, lu sedang menggeluti sesuatu. Itu kayak lu acuan lu bisa gitu loh. Gitu. Lebih ke sana. Terus kedua gua baru rilis drama yang lu tanya tadi. Badut. Situ ya kan, drama kan ya. Hidup di dunia ini kan emang penuh drama, bro. Betul. Lu kayak kadang kita harus kayak badut, kadang kalau badut tuh kan kelihatannya happy, tapi emang lu tahu perasaan dia gimana. Iya, betul. Nah, gitu lah, lebih ke drama aja sih. Itu lagi-lagi kalau drama itu lebih ke pengalaman hidup pastinya. Kemudian itu berisi tentang nasihat juga, pengingat lah seperti itu. Cukup meaningful lah. Itu baru gua rilis. Nah, yang akan rilis mungkin bulan depan karena lagunya udah jadi nih. Bulan depan gua rilis judulnya Tempat Beristirahat. Kalau tempat beristirahat ini sangat-sangat personal karena gue pernah kehilangan bokap gue, cukup
inilah cukup ngena banget di gua. Betul. Itu waktu gua kelas 1 SMP masih bocah banget. Aduh, nggak tahu apa. Cuma gua iya betul, tapi gua inget banget raut wajah bokap gua beberapa hari sebelum meninggal. Gua bisa lihat matanya, gua bisa inget banget raut wajahnya di mana orang. Jadi gua kayaknya orang kalau mau meninggal nih gini deh. Gitu dari matanya kayak ingin dia tidak bicara apa-apa tapi kayak ingin menyampaikan sesuatu gitu. Okay. Nah, itulah lagu tempat beristirahat. Tempat beristirahat. Okay. Kalau untuk EP album yang lagi gua kerjain tungguin aja. Kita tunggu aja. Tungguin ya. Okay. EP album Pure Story. Insya Allah 2026 bulan mungkin kalau nggak ada kendala bulan Maret bakal rilis. Yang pasti nggak akan jual-jual apa lagi kan? Hah? Nggak akan harus jual sawah. Amit-amit. Enggak, semoga lancar. Semoga ada kagok udah ngomong Honda, mungkin Honda mau. Ya, gua nggak berharap, tapi setidaknya Honda menghidupi musik gua lah untuk sementara ini. Dan hidup gua cukup ditopang dari Honda, tapi kalau misalkan ya kan namanya ada perjumpaan, ada perpisahan ya. Betul. Ya kalau musik gua udah jalan ya kemungkinan gua bakal cabut. Gua bakal cabut. Tapi harus dikenal selalu Honda. Tahu. Oh iya. Video klip sebetulnya jujur baru satu. Oh, baru satu video klip. Itu lagu Hilang. Cuman semua ada di YouTube karena gue bikin video lirik. Jadi video lirik itu bentuknya artwork aja sih. Yang tadi mewakili lagunya lah ada badut, drama, kemudian gitulah. Jadi kalau hilang itu otak, kadang orang suka overthinking. Jadi pakai artwork sih, lebih ke video lirik banyaknya. Oke, siap. Berarti dari video klip baru satu. Nah, rencana mau bikin, ada kepikiran nggak bikin video klip? Pasti kepikiran juga. Deket-deket ini, tahun-tahun ini. Kayaknya kalau tahun ini nggak akan kejar sih, mungkin tahun-tahun depan. Nah, gue bakal fokusnya sih video klip sebetulnya ke EP 6 lagu nanti. Itu kayaknya bakal lebih serius lah. Itu kemungkinan 6-6-nya bakal gue bikinin video klip. Cuma kalau untuk lagu-lagu yang udah rilis kayaknya cukup artwork aja sih, video lirik aja. Lebih ke video lirik aja. Nah, misalkan dirimu panggung, seberapa pentingnya si stylist? Kalau misalnya lu ngambil stylist, penting nggak sih sebenarnya? Buat manggung? Buat manggung, iya maksudnya ya lu bawa-bawa kemana-mana gitu. Si stylist ini yang sebagai arahan buat fashion lu. Oh, buat fashion? Ya maksudnya lu jelas kayak pakai baju kayak gini. Oh jelas, penting banget sih. Cuma kalau sekarang gue mungkin kalau baju lebih suka yang oversize gitu. Oversize. Terus kalau sepatu gue lebih suka yang tinggi karena gue nggak tinggi. Ya tadi paling cocok gue Dogma udah paling cocok. Yang berapa? 12. Yang Bex, yang double yang tinggi begitu. Oke, tapi sebelumnya mau tahu dirimu, mau teman-teman dengerin. Oh ya, buat yang mau dengerin karya-karya gua bisa ada di YouTube, ada di Spotify, ada di TikTok, Instagram, pokoknya digital platform sudah lengkap sih. Nah di situ ada solo gua Ivan Pure, tinggal diketik aja. Udah ada. Terus ada band gua Pure Bone. Betul. Dan Pure Story. Nah Pure Story ini tungguin, pokoknya tahun depan bakal rilis EP album. Gitu. Jadi nanti kita tunggu jadwal manggung Rifan di tahun depan kali ya. Tahun depan semoga 2026 udah mulai ada jadwal. Amin. Dan jangan lupa bawa Honda. Itu. Itu nggak usah dibawa, nanti juga nggak Honda maksudnya. Enggak. Siapa tahu kita ngomongin. Jadi gue manggung ambil sebab bos. Terima kasih, kita udah ngobrol-ngobrol. Mungkin panjang kali ya yang kita obrolin. Nanti next kita ketemu lagi Rifan, mungkin kita pembahasan kita mungkin masih banyak yang belum dibahas, masih banyak banget. Masalah ada bisnis ya. Bisnis musik. Itu menarik juga sih. Nanti kita ngobrol bareng lagi Rifan. Boleh. Jadi sampai ketemu lagi di Influencing Your Head.